Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Carut-marut PPDB, warga gelar unjuk rasa. Komplotan pencuri kuras habis isi toko kacamata. Marak pencurian, warga gelar sayembara menangkap pelaku. Carut-marut PPDB tingkat SMA sederajat di wilayah Tangerang belum juga selesai. Bahkan carut-marut pelaksanaan penerimaan siswa baru memicu unjuk rasa di beberapa sekolah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sepatan, puluhan warga menggelar unjuk rasa di depan SMK 2 Kabupaten Tangerang. Unjuk rasa digelar karena ada dugaan banyaknya permainan curang. Selain membentangkan poster bertuliskan kekecewaan terhadap Dinas Pendidikan, massa juga melakukan mimbar bebas untuk menyampaikan keluh kesah. Bahkan warga mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika sekolah tidak memberikan kesempatan anaknya untuk mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Terlebih tidak ada keterbukaan sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten terkait data penerimaan siswa di jenjang SMK ini. Padahal para calon siswa sudah memenuhi kriteria regulasi. Jadi penerimaannya tidak realistis lah di zaman sekarang. Kalau tuh orang-orang prestasi ya, di lingkungan, bina lingkungan banyak yang tidak terakomodir. Di sisi lain banyak titipan-titipan oknum wakil rakyat. Ya kan? Ini kan jadi bagian yang tidak tidak elok. Gitu. Kalau toh memang tes, ya kan, tesnya harus jelas. Tidak hanya Kabupaten Tangerang, unjuk rasa juga terjadi di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Namun hingga saat ini Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan tak kunjung memberikan klarifikasi terkait carut-marut PPDB. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Pelaku pencurian motor semakin nekat saat mencari sasaran. Tidak hanya yang di pinggir jalan, kendaraan yang berada di dalam garasi pun tetap menjadi sasaran. Seperti yang terjadi di salah satu rumah kontrakan di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang nekat mengambil sepeda motor meskipun pagar sudah terkunci. Awalnya pelaku sudah berhasil membawa sepeda motor hingga keluar pagar, namun meninggalkannya dengan kunci letter T masih tergantung di lubang kunci. Diduga pelaku tidak bisa menyalakan sepeda motor dan panik. Peristiwanya itu jam setengah 6 pagi ya, tepatnya jam 5.20. Adanya di parkiran sini. Nah setelah itu motornya sudah bisa diambil, cuman tidak bisa dinyalakan, tapi kunci T-nya keburu nyantol. Nah kunci T-nya nyantol, setelah itu bawa ke depan pagar, tapi tidak bisa dinyalain. Setelah itu mungkin tidak berhasil, motornya tidak bisa dinyalakan, akhirnya ditaruh di depan pagar, jadi tidak dibawa. Meski tidak kehilangan kendaraannya, namun pemilik motor tetap melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai bukti. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ratusan penumpang komuter lain menumpuk di stasiun Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Bukan tanpa sebab, mereka yang umumnya hendak bekerja terkendala akibat berhentinya perjalanan KRL. Disebabkan padamnya aliran listrik akibat salah satu tiang listrik untuk perjalanan KRL yang berada di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan tertabrak truk. Selain telat sampai di tempat tujuan, tidak sedikit dari mereka yang harus meneruskan perjalanan dengan mengganti moda transportasi. Tidak hanya itu, sejumlah pekerja juga terpaksa meminta izin tidak masuk bekerja. Sekitar 1 jaman ini. 1 jam. Informasi yang Bapak terima itu seperti apa, Pak? Ada kejadian nabrak tiang listrik yang tegangan tinggi itu, yang di atas, aliran atas katanya. Itu infonya di daerah mana, Pak?
Apanya? Kejadian info dari mana? Saya tahu di HP ini anak yang kirim. Lihat Instagram temanku udah nyampe sini juga sama-sama Pondok Ranji, cuman aku kirain kayak oh ya udah bisa kali ya, maka aku datang nih ke sini baru banget nyampe, terus ternyata masih trouble juga. Oke. Kakaknya ini dari mana mau kemana? Aku dari Pondok Ranji mau ke Tanah Abang. Oh mau kerja ya? Iya. Oke. Ngerasa terdampak nggak? Banget sih, banget. Jadinya kan kayak telat dan aku harus ke MRT atau aku harus ke Palmerah, jauh kan, lumayan jauh kalau dari Pondok Ranji. Ngerasa itu? Ya jadi terlambat kerja itu sudah akhirnya untung alhamdulillah dikasih izin WFH sama kantor, jadi kita mau balik sih. Oke. Sudah berapa lama tadi nunggu ya? Sejak di dalam kereta 20 menit ada, tapi kalau pas keluar kita sejam 2 jam ada sih. Oke. Kalau pemberitahuan dari pihak stasiun ini apa sih kendalanya? Tadi ada truk katanya nabrak tiang listrik. Infonya gitu sih, udah disebarin juga di Instagram, di story Instagram kan. Hingga berita ini disusun, perjalanan komuter lain rute Serpong Tanah Abang masih terhenti. Perbaikan pun masih terus dilakukan pihak KCI. Ariel Maranus dan Syahabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Salah satu toko kacamata yang berlokasi di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, ludes dijarah komplotan pencuri. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diketahui berjumlah 2 orang. Tidak hanya kacamata, pelaku juga mengambil barang-barang lain yang berada di dalam toko seperti tempat sampah, tangga lipat, speaker, hingga termos karyawan. Akibat peristiwa ini, korban pun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Peristiwa ini pertama kali diketahui salah seorang karyawan yang membuka toko dan terkejut rolling door sudah terbuka. Saat diperiksa, seluruh isi toko sudah kosong, tidak tersisa. Diduga pelaku masuk menjebol rolling door. Pelaku tergolong nekat karena lokasi toko tidak jauh dari kantor polisi. 2 orang, 1 orang pakai masker, 1 orang nggak pakai masker. Nah, yang nggak pakai masker sebenarnya lumayan kelihatan jelas ya wajahnya. Gitu. Sampai sekarang kalau nggak salah sekitar 120 sampai 130 gitu, kisaran segitu sekarang. Lumayan sama Polsek Kacamata Pamulang ini kurang lebih nggak nyampe 500 meter ya, mungkin kalau kita cek ya sekitar 200 sampai 300 meter loh dari Polsek gitu. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan pencurian ini ke Polsek Pamulang dan berharap para pelaku segera ditangkap. Ariel Maranus dan Syahabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.